Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, insyaallah nanti sebelum kira-kira 10 atau 15 menit sebelum Isya pengajian kita stop, kemudian kita silakan para jemaah, barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Pertanyaannya ya sebut ya nggak jauh dari yang kita kaji ya. Jangan tanya masalah pemilihan wali kota, jangan, saya nggak paham ya. Jangan, saya nggak paham soalnya ya. Masalah gubernur apalagi ya. Baik, kemarin masih surah An-Nur sampai ayat 15 ya. Ya, sampai ayat 15. Nah, An-Nur surat nomor 24 sampai ayat 15 ya. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Para hadirin, sedikit kita ulang ayat 15. Allah berfirman, "Itlaqanaku bi'alsinatikum." Ingatlah, kata Allah, orang-orang yang talaqawnahu, menerima kabar. Kabar itu kabar bohong. Bi'alsinatikum, dari mulut kalian. Dari mulut kalian. Wa taquluna bi'afwahikum, dan semuanya itu kalian sampaikan bi'afwahikum, dengan omongan-omongan kalian yang cukup meyakinkan. Ma laysa lakum bihi ilmun, padahal kalian sendiri enggak paham. Bahasa gampangnya apa? Ya, yang penting pander. Ya. Para hadirin, ingat Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Dan Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membuat Al-Quran, Allah Maha tahu seluruh kelakuan manusia. Ya. Dan sekarang banyak seperti itu. Orang ngomong, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Ya. Ada orang yang punya program kerja begini-begini, padahal dia nggak paham apa-apa. Kadang-kadang anak buahnya yang disuruh segala macam. Tapi ada orang yang punya kemampuan, artinya cemerlang, ide-idenya segala macam, dan dia mau melakukan gitu loh. Salah satu contoh, Gubernur Ali Sadikin dulu. Beliau itu kan dari Angkatan Laut, dari KKO gitu. Iya, beliau itu bukan orang yang mengerti pembangunan, enggak. Tapi dia punya ide dan orangnya mau kerja gitu loh. Iya, mau kerja. Dan kelebihan Ali Sadikin itu orangnya mau dikritik. Tapi jangan coba-coba mengkritik di mimbar, jangan. Mau kritik langsung aja ke hadapan beliau. Iya. Dan beliau paling senang kalau dikritik berhadapan langsung, itu paling senang beliau. Jarang kita ketemu pejabat kayak begini, jarang. Iya. Sudah ada yang mengkritik di mana, ngamuk segala macam. Dulu dia pernah punya wacana seperti ini. Karena di Jakarta ini sudah terlalu padat penduduknya, dia bilang nanti orang mati jangan dikuburkan ngalang begini, berdiri di kuburnya. Itu kan gagasan dia. Dia bilang berdiri di kuburnya. Ya, sampai segitunya lah, artinya dia punya pikiran segala macam. Ya, wah itu banyak itu habaib, para penceramah yang ngamuk banyak itu. Almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i nggak begitu, beliau datang langsung ke kantornya langsung. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Kiai, ada kabar baik? Enggak, saya cuman ini aja, pengen bicara sama Gubernur. Kata beliau, kata Kiai ini, gini aja, kita pura-puranya tukeran, kata beliau. Situ jadi saya jadi situ. Ya, sekarang saya gubernur, kata Kiai ini. Sekarang saya gubernur, kata beliau. Saya punya rencana semua kuburan di Jakarta akan digusur semua, nanti dikubur berdiri semua. Ya, situ Kiai loh, kata beliau. Nangis sedikit langsung. Sadar dia langsung, nangis sedikit, mah dipeluknya langsung Kiai Abdullah Syafi'i. Dia bilang, wah ini baru Kiai, dia bilang gitu, ngomong langsung. Iya. Kenapa banyak kan orang yang kadang-kadang di belakang berani gitu, kencang segala macam, tapi enggak begitu di hadapan. Iya, Presiden Mubarak gitu. Presiden Mubarak itu dia enggak
Kalau dia nggak senang dengan orang, dengan ulama, siapa kata gini sama dia, habis itu orang. Ya, saya begini sudah habis tuh. Itu anak buahnya kalau nggak nembak atau nanti dikurungi di mana, di bawah tanah sekali. Tapi subhanallah, ketemu dengan Syekh Muttalib Syarawi yang ahli tafsir itu. Muttalib Syarawi itu masya Allah itu. Di hadapan langsung terang-terang ditegur sama dia. Dia tegur langsung. Dia bilang kalau Anda menjalankan pemerintahan sesuai dengan Anda seorang muslim, baik segala macam, jujur segala macam, Anda akan mendapatkan pahala 2 kali lipat nanti di akhirat, dia bilang. Tapi kalau Anda zalim, dia bilang, kalau Anda menyia-nyiakan amanah dari Allah ini, Anda tinggal aja kehancuran, tunggu. Dia gituin sama beliau langsung. Pada yang ngomong ini subhanallah, mohon maaf, waktu itu beliau agak stroke sebelah kanan gini. Begini jalannya nih. Iya. Dan pundaknya Husni Mubarak itu ditepuk dengan tangan kiri begini. Karena beliau agak sakit begitu. Enggak ada beban apa-apa ngomong kayak begitu, enak aja ngomongnya. Iya, padahal Husni Mubarak terkenal kejam itu. Dia nggak senang, suruh yang tembak anak buahnya. Tapi subhanallah ini ulama ini terang, karena orangnya jujur seadanya, masya Allah. Ya. Makanya waktu beliau meninggal dunia itu juga masya Allah juga tuh orang. Ya, Syekh Muttalib Syarawi itu. Ya, masya Allah. Para hadirin, ya. Nah, banyak kata Allah Subhanahu wa taala orang yang sekarang ngomong ya suatu ngebacot, suatu ngomong segala macam. Padahal yang diomongkan dia nggak paham. Yang diomongkan dia nggak paham. Ada laporan dari anak buah ngomong segala macam, nggak paham apa-apa. Ma laysa lakum bi ilmun. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia nggak paham apa-apa. Yang lebih dahsyatnya apa? Wa tahsabunahu hayyina, dan dia menganggap semua itu enteng. Oh gampang. Saya akan pejabat, saya akan ustadz, saya akan kiai, orang mesti percaya aja nanti. Oh gampang, saya ini kan tinggal saya ketuk palu selesai, gitu kan orang. Ya dia bawa jabatannya, dia bawa ilmunya segala macam. Oh gampangnya itu. Ya. Jadi kadang-kadang begitu menggenteng-menggentengkan gitu loh. Padahal semua akan kita pertanggungjawabkan, siapapun orangnya. Baik dia pejabat maupun ustadz, sama semua kita ini. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah surat Qaf ayat 17 18. Surat Qaf itu. Ma ladaihi raqibun atid, semua pembicaraan kalian kata Allah dicatat oleh malaikat. Jangan dianggap enteng. Ya. Para hadirin berbahagia. Wa tahsabunahu hayyina, dan dia menganggap semua itu gampang, enteng itu. Ya selesai nanti. Padahal lihat, wa huwa indallah, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala azimun, sangat besar. Ini yang ngomongin Allah. Manusia menganggap enteng, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar itu. Coba, tidak ada yang maha besar kecuali Allah, tidak ada. Tapi Allah sendiri mengatakan omongan-omongan seperti itu, kata Allah, wa huwa indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala azimun, sangat besar resikonya. Tapi manusia seringnya itu tadi, menganggap enteng, menganggap ya gampang tuh nanti. Kemudian yang ke-16 sekarang kita lanjutkan. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana. Dan kenapa mereka-mereka yang mendengar itu mendengar omongannya tadi itu macam-macam, qultum ma yakunu lana, Anda tidak sepantas bicara seperti itu. Ya, Anda tidak boleh ngomong seperti itu. Ini Allah yang mengajari ini, yang mengajarkan. Kata Allah SWT, qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza. Anda enggak pantas ngomong seperti itu. Subhanaka hadza buhtanun azim. Masyaallah. Kalau tadi Allah mengatakan wa huwa indallah azim, sekarang azim lagi, tapi di sini ada buhtan. Buhtan itu dusta di atas dusta. Kalau kadzab itu bohong. Tapi dusta di atas dusta itu bahasa Arabnya buhtan, bahasa Qurannya. Ya,
pemalsuan, omongan nggak benar, ya macam-macam. Semua baik itu perkataan maupun perbuatan yang sifatnya dusta, itu buhtan itu. Semakin besar status sosial seorang, semakin dia buat kebohongan, itu namanya buhtan itu. Iya. Kalau orang yang bohong nih seorang RT berbahagia, ya satu RT itu aja yang nggak enak orang, satu RT. Tapi semakin besar status sosialnya, semakin besar kebohongan itu menyebar itu. Makanya Allah mengatakan bukan kadzab tapi buhtan. Buhtan itu isinya perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya itu semuanya dusta semua itu. Dan setan tuh sangat pintar. Orang kalau sudah terbiasa berdusta berbahagia, kalau nggak bohong nggak enak. Itu setan, salah satu pintarnya setan. Oh, nggak disuruhnya maksiat nggak disuruhnya mabuk, nggak disuruhnya judi, nggak disuruhnya zina, nggak. Tapi apa? Diteruskan bohongnya tadi itu. Bohong tuh kalau bahasa Banjarnya berdusta. Bakal ada paham juga kalau mengaramput. Dusta, andut apa andut? Iya, bohong segala macam. Itu oleh setan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Akhirnya dihiasi oleh setan seolah-olah semua omongan itu oke. Saya nggak usah cerita deh, Anda semuanya paham semua. Semua sekarang itu jadi bohong semua. Iya. Nggak usah kita tuding orang lain deh. Tapi kita perhatikan semua yang terjadi bohong semua isinya. Iya. Nggak bisa. Kalau sudah isinya kebohongan berbahagia. Ya. Kalau sudah rumah tangga isinya kebohongan, tunggu aja kehancurannya. Kalau rumah tangga isinya kebohongan, suami bohong, istri bohong, anak bohong, tunggu aja kehancurannya. Semakin besar bohongnya. Iya, walaupun ada bohong itu yang dibenarkan ada. Makanya saya sering bilang silahkan buku Buya Hamka baca, judulnya Bohong di Dunia itu. Tipis bukunya. Itu Masya Allah paling ya kira-kira bagi orang yang malas membaca setengah hari selesai lah. Tipis bukunya begini, judulnya Bohong di Dunia. Itu Masya Allah oleh Buya Hamka dikupas tuh arti bohong itu. Iya. Walaupun bohongnya benar, tapi tetap namanya bohong. Seperti umpamanya bohong seorang suami kepada istrinya, tapi yang wajar ya, seperti contoh umpamanya nang bini entah kenapa mungkin lagi pusang atau apa, tahu-tahu masakannya asinnya luar biasa. Bukan asin lagi, rasa uyah. Wah. Nang laki makan jadang bini kan apa anak padas kah kemasinan ini kan ada duanya nih, ini kan ada duanya di dunia paling nyaman nih. Itu bohong, itu boleh. Nang bini lo himung luar biasa padahal muha laki biru. Itu boleh seperti itu, artinya hal-hal yang wajar. Hal-hal yang wajar seperti itu boleh. Ya. Atau umpamanya lagi naik motor ya ditabrak kurang, menabrak ini kan anak-anakan. Wala bisisim wala bisi duit. Ya sudah, jadi tahannya di hadits orang. Kenapa Pian? Kenapa? Kada aku ini kan bahari pelatih silat. Betul Bang, jadi aku ini tadi latihan gugur di motor koprol. Ternyata rupanya sudah Tuhannya ya koprolnya salah juga, makanya lu kasih. Padahal berdusta tuh, padahal bujur aja apa itu. Ya. Ada hal-hal yang memang dibenarkan dalam Islam itu ada seperti itu. Ya, tapi kalau sudah umpamanya hal-hal negatif lo bohong lah lain. Ya dari kantor nyolong, wah ini dapat rezeki apaan? Itu nggak boleh itu. Para hadirin, ya, subhanaka hadza buhtanun azim, kata Allah, maha suci Allah. Ya, ini kata Allah semua ini perbuatan seperti ini katalah buhtan, bohong paling besar. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abada.
Wa'aza ya'izu itu nasihat. Bahasa Quran, bahasa Arab itu macam-macam. Nasihat dalam bahasa Arab nasihat juga. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Tapi kalau wa'aza itu nasihat tapi isinya peringatan. Jadi wa'aza ya'izukum itu artinya nasihat juga artinya, tapi isinya peringatan di dalam. Seperti ini. Allah peringatkan yang di atas itu kalau kalian melakukan kebohongan, kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, Allah mengatakan ya'izumukumullahu an ta'udu limithlihi abada. Ya. Allah memperingatkan kepada kalian an ta'udu, jangan mengulangi lagi hal seperti itu yang sama abadan, selama-lamanya jangan diulangi lagi. Ya. Kata Allah, jangan diulangi lagi. Tapi para hadirin bahagia, tapi kalau orang yang sudah terbiasa bohong, dia ada merasa nikmat bohongnya itu. Ya. Kalau orang sudah terbiasa bohong, berbahagia, dia kalau nggak bohong, migrain sebelah. Ya. Kenapa kepala songar nyaman aja. Nah, kalau nang paham tuh ikam kada berdusta tadi. Itu akan dia langsung. Begitu berdusta baik langsung. Jadi migrain sebelah. Ya. Makanya Allah memperingatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi, kata Allah. Ya, ya'izukumullah, Allah memberikan nasihat kepada kalian an ta'udu limithlihi, jangan diulangi lagi yang seperti itu. Abadan, bahkan selama-lamanya. In kuntum mu'minin, syaratnya kalau kalian benar-benar beriman dan yakin kepada Allah. Ya. Itu persoalnya. Iya, apalagi orang yang sudah, mohon maaf, orang yang sudah terbiasa bohong, lalu dia berkata jujur, orang sudah susah percaya. Orang ini sudah terbiasa bohong, sudah cap orang tuh ini pembohong orang ini. Lalu dia melakukan yang satu saat, entah dia sadar entah kenapa, dia ingin melakukan hal yang baik yang benar gitu. Tapi orang sudah kadung nggak percaya. Nah, begitu, orang sudah begitu tanggapannya. Padahal yang diomongkan dia seperti contoh orang-orang munafik yang datang menghadap Rasulullah SAW. Silakan baca dalam soal munafikun di ayat pertama kali itu, di ayat pertama itu. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu innakal rasuluh. Mereka ngomong tuh, orang-orang munafik ngomong, kata Allah, setelah datang orang-orang munafik menghadapmu wahai Rasulullah, dia mengatakan innakal rasuluh, engkau ini ada utusan Allah. Mereka ngomong terang-terangan begitu. Ya, kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik ini bohong, kata Allah. Coba, pada omongannya benar enggak? Dia menghadap Rasulullah, dibilang engkau ini adalah utusan Allah, engkau ini adalah Rasulullah. Ngomong terang-terangan mereka di hadapan Rasul. Kata Allah enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik tetap bohong, kata Allah. Padahal omongannya benar. Ya, karena sudah dicap tadi itu, karena sudah dicap pembohong tadi itu. Makanya sampai Rasul mengatakan tanda munafik itu, kata ini dari keseluruhan ya. Dari keseluruhan itu ya, dirangkum oleh Rasul dengan singkat tuh. Kata Rasul, tanda orang munafik itu ialah yang pertama kalau ngomong bohong. Ya, kalau janji ya kada ingat. Ya, begitu diberikan amanah dia khianat nanti. Itu semua itu. Walaupun di Al-Qur'an ada spesial namanya surahnya surah Al-Munafiqun setelah surat Jumat itu. Sampai Allah jelaskan mereka ngomong di hadapan Rasulullah terang-terangan, omongan mereka benar sebenarnya. Dia mengatakan innaka la rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kata Allah, enggak, orang munafik bohong, kata Allah. Coba sedikit lagi. Wa yubayyinullahu lakumul ayati. Begitulah caranya Allah menjelaskan semua ayat-ayatnya kepada kalian. Allah jelaskan semuanya. Ya. Makanya berbahagia kalau kita baca sejarah para ulama itu gitu ya. Ulama-ulama yang hebat-hebat itu, para imam segala macam tuh. Ya, semua mereka, ya mereka manusia juga, karena kalau bahasa kita sekarang suntuk, atau karena udah ada mungkin pikiran atau apa segala macam. Oh, tapi subhanallah mereka langsung baca Quran dan mereka rata-rata hafal.
Ya, sama dengan kita juga. Apa? Kulhu. Masya Allah. Kita baca Imam Syafi'i bagaimana, kita baca Imam Ahmad bin Hambal bagaimana. Mereka selalu kembalinya ke Al-Quran gitu. Iya. Jadi Al-Quran tuh mereka tempatkan betul kitab segala-galanya itu Quran. Iya. Walaupun kita di Banjar ini pernah kita dengar udah meninggal beliau seorang kiai cukup cukup terkenal. Gak boleh kita sebutkan namanya. Sorbannya gede. Iya. Ikamlah kepada heberataan lah pengajian sini. Jangan coba-coba menjelaskan Quran. Menikah menjelaskan Quran itu salah, bahaya ikam. Akhirnya kawannya, sahabatnya, sementara murid-muridnya nggak berani menjelaskan Quran. Kenapa? Itu ditakuti seperti itu. Iya. Lah sekarang kalau memang tidak boleh seperti itu, apa gunanya ahli tafsir itu? Apa gunanya kalau gitu? Yang Allah katakan tafsir itu terus al-bayan, penjelasan, buat apa kalau gitu? Iya. Ya Allah, sampai begitu menjelaskan. Saya kadang-kadang ya Allah, kenapa seperti ini gitu loh. Iya. Ada lagi kadang-kadang orang ini sudah ditokohkan orang. Ya, katakanlah di masjid itu sebagai apa gitu, ditokohkan orang. Nanti dia lihat daftar-daftar khotib atau daftar-daftar yang penceramah itu nggak cocok dengan dia, diberhentikan sama dia. Tanpa kemana diberhentikan sama dia. Saya sudah ketemu kitabnya udah dikarang oleh ulama itu. Jadi penyakit ustadz itu apa? Penyakit ulama ustadz itu apa penyakitnya? Khaufu suqutil manzilah ala qulubin nas. Dia takut apa kalau kesayang sama orang lain. Ya kalau sayang dia menang, kalau dia kalah pamornya hilang, habis pamornya. Khaufu suqutil manzilah ala qulubin nas. Dia takut posisinya turun di mata manusia. Tuh di Jakarta biasa nih gitu tuh. Coret. Padahal kan cocok lonsidin bukan kepada yang lain. Begitu diserahkan ke jemaahnya, kata jemaah, oh kita senang sama ustadz itu. Dicoret. Karena dia nggak senang. Ini masih banyak umat Islam kayak begini, masih banyak lagu kayak begini nih. Lagu umat Islam kayak begini masih banyak. Iya. Apalagi kalau di Jakarta itu. Di Jakarta itu kalau sudah masjid Betawi nggak boleh orang lain. Ini masjid asli orang Betawi nggak boleh khotibnya, imamnya, semuanya, bilalnya nggak boleh kecuali harus Betawi. Coba. Ini omongan kita ini nggak sembarang. Jadi kalau yang ceramahnya, yang isi pengajiannya, yang khotib semacam nggak boleh orang lain kecuali orang Betawi. Iya. Kalau ada yang masuk nanti orang lain gelisah mereka. Kan benar kata ulama tadi kan? Khaufu suqutil manzilah ala qulubin nas. Dia takut nanti kalau pamornya turun, kesaing segala macam. Men itu aja intinya. Para hadirin, saya sudah janji tadi. Ya. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui sekaligus Allah Maha bijaksana. Allah tahu bagaimana kalian. Kemudian hakim, Maha bijaksana Allah. Kalau memang kalian mengakui kesalahan kalian, mengakui kelemahan kalian, Allah itu hakim, Maha bijaksana. Para hadirin, mungkin sampai di situ dulu, barangkali mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, sekali lagi jangan masalah politik, saya nggak paham soal politik. Ya, silahkan. Sampai ayat 18 ya. Saya tambahkan sedikit, kalau memang kan kadang-kadang ada orang yang pengen tanya tapi mau mengeluarkan susah gitu, nggak apa-apa, nanti tulis saja. Nanti malam Kamis depan insya Allah tulis, serahkan ke kita nanti. Ya, silakan mungkin ada yang bertanya langsung, silakan, monggo. Karena dalam Quran kan perintahnya begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kata Allah, bertanya kepada ahlinya. Ahli dzikri sini artinya orang yang ahli bidangnya. Ya kalau dia memang di bidangnya di ekonomi, ya tanya sama dia tentang ekonomi. Kalau dia memang bidangnya politik, tanya tentang politik.
Ya, itu Allah yang bilang langsung, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang kalian nggak paham atau mungkin pernah mendengar di tempat lain ragu-ragu, silahkan tanyakan, nggak apa-apa, boleh. Dan saya pun kalau saya nggak bisa jawab, nggak saya jawab. Monggo, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya masalah berita. Sekarang di sosial media seperti di WA, kita sering menerima berita bahwa tolong disebarkan berita ini ke 10 orang atau berapa orang begitu. Di situ ada hadiah ataupun ancaman. Kalau hadiah mungkin kalau kalian menyebarkan akan mendapat apa begitu. Atau ancaman kalau tidak disebarkan akan mendapat musibah. Nah, kira-kira bagaimana dengan yang seperti itu? Itu orang memaksakan kehendak itu. Itu orang memaksakan kehendak. Kalau tidak disebarkan gini-gini segala macam, itu memaksakan kehendak itu. Iya, seperti juga yang barusan ini katanya orang ini mimpi ketemu dengan Rasulullah. Itu urusan dia lah itu. Dia mimpi. Karena orang kalau sudah mimpi Rasulullah, orang apa namanya nggak percaya itu susah. Nggak percaya. Ya kalau dia benar gitu kan. Tapi ada beberapa pesan dia yang benar gitu loh. Kalau saya nggak saya sebarkan juga. Saya tampung sendiri aja. Ya, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang menyebarkan berita, katalah fatabayyanu, cek dulu. Jelaskan apa? Cari kejelasannya dulu. Itu biasa ancaman, wah nanti begini, keluarga Anda begini segala macam. Ya. Nanti kalau Anda nggak menyebarkannya, nanti kepala Anda jadi penggal. Oh, terserah dia lah ngomong begitu. Ya. Itu termasuk antasya al-fahisyah, orang yang menyebarkan al-fahisyah, kejelekan-kejelekan. Kenapa? Ada pemaksaan itu. Orang memaksakan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia dari Rasulullah. Ya kan? Enggak ada manusia paling mulia kecuali Rasulullah. Enggak ada Allah suruh Rasul. Paksa ya Muhammad enggak. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, paksakan orang masuk. Enggak begitu Rasulullah. La ikraha fiddin, jangan dipaksa orang. Qad tabayyana rusyd, sudah jelas nampak yang mendapatkan hidayah, mendapat hidayah. Enggak, sudah. Jadi kalau gitu itu nggak usah digubris, biarin aja. Ya dia bilang bukan, biarin aja. Ya itu dari kehabisan akal, mimpi ketemu Rasulullah, begini, biasalah itu. Ya. Mungkin yang lain barangkali mungkin. Monggo. Abdul Majid. Nama Nagur benar aja, Abdul Majid cuma Nagur benar aja. Kenapa? Karena biar tak tanggung ya. Sudah. Tinggal berapa menit lagi Isya? Oh, tinggal 5 menit lagi Isya, iya. Waktu ya, kerasaan waktu, Masya Allah. Ibu-ibu, monggo Bu. Monggo Bu, monggo. Atau Wardi yang mau tanya silakan. Ya, baik para hadirin, kalau memang ya mungkin mengumpulkan atau apa kita nggak paham, tapi yang jelas malam Kamis depan panjang umur insya Allah nanti tolong Wardi menyediakan juga, kalau perlu tulis di rumah dulu deh, karena ada orang yang ingin mengeluarkan nggak bisa, ya dia tanya pakai tulisan gitu loh. Para hadirin, waktu kita sebentar lagi akan masuk. Ulun sebelumnya ingin ke belakang dulu seperti biasa, maka marilah kita bersama-sama menutup pengajian ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan kita ini karena kita ikhlas kepada Allah, mudah-mudahan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kekurangan kita sebagai manusia biasa ditutup oleh Allah. Ya, seluruh kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu rahmannya Allah itu ialah Allah nutup aib kita. Ya, kalau Allah ablak, orang Betawi bilang diablakin, dibuka sama Allah aib kita, gak ada yang bisa ke masjid orang. Termasuk yang ngomong. Semuanya Allah itu sayang pada hambanya. Orang kafir, orang muslim, bahkan orang ateis sekalipun ditutup oleh Allah. Itu salah satu bukti ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.